anak kelas 5A, kembali lagi kita akan membahas tentang bagaimana kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan. Tapi untuk saat ini kita akan membahas tentang bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan campuran. Kita langsung saja ke contoh soal supaya bisa lebih dimengerti. Misalkan ada pecahan campuran 2/1/3, itu dijumlahkan dengan bilangan pecahan campuran 4/1/5. Oke, kita punya dua bilangan pecahan campuran. Kenapa dibilang pecahan campuran? Karena bilangan ini terdiri atas bilangan bulat 2 dan bilangan pecahan 1/3. Itu penting untuk kalian pahami karena itu juga yang akan kita gunakan dalam proses menyelesaikan penjumlahan bilangan campuran ini. Jadi kita harus tahu mana yang bilangan bulat dan mana yang bilangan pecahan. Jadi kalau 4/1/5, yang bilangan bulat yang mana? 4. Yang bilangan pecahan yang mana? Yang 1/5. Oke, dalam proses penyelesaian soal ini kita harus memahami dulu yang namanya proses pengelompokan. Jadi kita kelompokkan mana yang bilangan bulat, kita buat mereka satu kelompok, dan bilangan pecahan buatkan juga dalam bentuk satu kelompok. Jadi kita buat seperti ini. 2/1/3, yang bilangan bulat yang mana? 2. Jadi kita kelompokkan bilangan bulat 2 dengan bilangan bulat yang mana? 4 atau 1/5. Berarti bilangan bulat yang 4. 2, karena ini operasi tambah, kita tulis ini tambah 4. Oke, pengelompokan untuk bilangan bulat sudah selesai. Kita lanjut dengan kelompokan bilangan pecahan. Bilangan pecahan yang mana? Yang 1/3 dan 1/5. Jadi kita tulis ini 1/3, karena ini tambah, kita tulis ini tambah 1/5. Untuk yang di sini kita harus selalu menggunakan operasi bilangan tambah. Kenapa ini Bapak tulis tambah? Supaya ini terus diingat. Karena ini tanda yang selalu atau tetap dalam operasi penjumlahan ini. Kalau yang tanda-tanda yang ini, dia mengikuti dari soalnya. Kalau misalkan ini tambah, di sini juga tambah. Kalau di sini kurang, di sini juga tanda kurang. Kalau yang tanda ini selalu tambah. Itu akan Bapak terus ingatkan sampai kita selesai menyelesaikan soal ini. Oke, kita lanjut. 2 tambah 4. 2 tambah 4 pasti hasilnya 6. Ini tambah, ini selalu tambah. Tambah 1/3 tambah 1/5. Ini bentuk penjumlahan pecahan biasa. Di video yang lalu Bapak sudah jelaskan bagaimana kita mencari hasil penjumlahan bilangan pecahan biasa. Ada dua cara, yaitu hasil kali silang dan juga menggunakan KPK. Tapi untuk yang saat ini kita diajak untuk mengerjakan menggunakan metode KPK. Jadi kita harus samakan penyebut dari kedua bilangan pecahan ini. Samakan penyebut dari 1/3 dan 1/5. Jadi kita cari KPK dari 3 dan 5. Berapa KPK 3 dan 5? Bapak bahas sedikit lagi seperti yang waktu video yang lalu. Jadi kita cari KPK 3 dan 5. Jadi kita cari kelipatan 3. 3 tambah 3 berapa? 6. 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12. 12 tambah 3 15. 15 tambah 3 18, dan seterusnya. Begitu juga dengan bilangan 5. Kita cari kelipatan 5. 5 tambah 5 10. 10 tambah 5 15. 15 tambah 5 20, dan seterusnya. Jadi maksud dari KPK yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari mana angka yang kembar yang pertama kali kita jumpai pada saat melakukan operasi kelipatan 3 dan 5. Jadi kita lihat yang kembar yaitu angka 15. Oke, 15. Jadi KPK dari 3 dan 5 yaitu
15, karena ini angka kembar pertama kali yang kita jumpai pada saat melakukan kelipatan 3 dan kelipatan 5. Jadi KPK dari 3 dan 5 itu 15. Itu yang kita taruh di penyebut di sini. Karena kita akan menyamakan penyebut dari 3 dan 5, yaitu 15. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari berapa pembilang yang ada di sini. Caranya seperti ini. 3 ini dikali angka berapa yang hasilnya 15. Atau bisa dibilang 15 bahagi 3 berapa? 15 bagi 3 yaitu 5. Hasil dari pembagian ini kita kali dengan 1. Jadi 5 kali 1 hasilnya 5. Karena ini tambah, ditulis ini tambah. 5 kali berapa yang hasilnya 3? Atau 15 bahagi 5 berapa? 3. Hasil dari 15 bagi 5 3 dikali dengan pembilangnya. 3 kali 1 hasilnya 3. Oke, kita lanjut ya. 6 ditulis tetap 6 tambah, ini tambah 5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? 8. 8 per 15 penyebut. Jadi 6 tambah 8 per 15 hasilnya berapa? Langsung ditulis 6 8 per 15. Jadi hasil penjumlahan dua bilangan campuran 21 per 3 tambah 41 per 5 itu hasilnya itu 6 8 per 15. Jadi waktu kita menjumlahkan langsung saja digabung begini. Bilangan bulat ditambah bilangan pecahan yaitu menjadi bilangan campuran. 6 ditambah 8 per 15 hasilnya 6 8 per 15. Oke, bisa dimengerti untuk soal penjumlahan bilangan campuran untuk operasi penjumlahan. Oke, kita lanjut sedikit untuk bagaimana kita mencari operasi pengurangan. Yang ini operasi penjumlahan bilangan campuran. Yang sekarang kita akan membahas bagaimana mencari operasi pengurangan bilangan campuran. Bapak kasih contoh saja dulu seperti ini. 2 per 3 dikurang 1 per 4. Misalkan ada contoh seperti ini. 2 per 3 dikurang 1 per 4. Seperti pada saat kita mengerjakan proses penjumlahan tadi, yaitu kita harus melakukan pengelompokan terlebih dahulu. Bilangan bulat dikelompokkan dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dikelompokkan dengan bilangan pecahan. Jadi buat pengelompokan begini. Ini operasi selalu tambah. Ini yang perlu diingat, ini selalu tambah. Kalau yang ini dioperasi di dalam sini, ini menyesuaikan dengan soal. Kalau di sini kurang, sini kurang. Kalau di sini tambah, sini tambah. Tadi di soal sebelumnya sini tambah, jadi sini tambah. Tapi kalau untuk yang soal ini karena ini kurang, berarti di sini juga harus operasi kurang. Kurang. Bilangan bulat mana? 2 dan 1. Karena bilangan bulat dari pecahan campuran di sini itu bilangan bulat 2 dan bilangan bulat 1. 2 dikurang 1. Kemudian kelompokkan juga bilangan pecahannya. Yang mana bilangan pecahan? 2 per 3 dan 1 per 4. 2 per 3 dikurang 1 per 4. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi kita melakukan pengelompokan dulu, jangan langsung. Jadi harus kelompokan dulu baru kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal ini. Sekarang kita lanjut. 2 dikurang dengan 1. Berapa 2 kurang 1? 1 pasti ya. Kemudian ditambah. Ini operasi ini harus selalu operasi tambah. Ditambah 2 per 3 kurang 1 per 4. Oke, kembali lagi seperti yang pembahasan kita yang lalu. Bagaimana mencari
proses pengurangan bilangan pecahan biasa. Jadi kita harus cari dulu berapa KPK dari 3 dan 4 untuk kita samakan penyebut dari pecahan ini. Berapa KPK 3 dan 4? Balik lagi sini ya. KPK 3 dan 4. Kita cari kelipatan 3. 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15, dan seterusnya. Begitu juga dengan 4. 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 4 24, dan seterusnya sesuai kebutuhan kalian. Yang penting kita melakukan kelipatan sampai kita melihat ada angka yang kembar. Jadi kalau kita lihat di sini dari kelipatan 3 dan 4, angka yang kembar yaitu 12. Angka kembar pertama kali yang kita dapati. Jadi di sini ada 12, di sini ada 12. Jadi bisa dibilang KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Oke, angka 12 ini yang kita taruh di penyebut di sini. 12. Seperti cara yang sebelumnya. Kita cari 12 bagi 3 berapa? 4. Hasil dari pembagian ini dikali dengan 2. 4 dikali 2 8. Kita tulis sini 8. Begitu juga dengan ini. 12 bagi 4 berapa? 3. 3 kali 1 3. Kurang sini ya. Kurang 3. Lanjut. 1 ditambah 8 kurang 3 berapa? 5 per 12. Seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, apabila ada bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan pecahan, hasilnya langsung saja ditulis 1 tambah 5 per 12, yaitu bilangan campuran 1 5 per 12. Jadi hasil pengurangan dari 2 per 3 dikurang 1 per 4, hasilnya yaitu 1 5 per 12. Oke, sekian video untuk kali ini, semoga bisa dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih.